pengantar ulumul Quran. Insyaallah nanti kita akan bahas permasalahan masih berkaitan dengan alfaz yang ada di dalam Al-Quran. Lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa kita mempelajari permasalahan ini? Seperti yang telah kita bahas di awal pertemuan, bahwa tujuan utama kita mempelajari seluruh persoalan ini adalah dalam rangka untuk mempermudah, memberikan pemahaman terhadap Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian kita ingin dengan mudah, dengan benar memahami Al-Quran? Apa alasannya? Kenapa kita ingin mempermudah diri kita dalam memahami Al-Quran? Kenapa kita ingin memahami Al-Quran dengan benar? Kenapa kita ingin memahami Al-Quran dengan tepat dan akurat? Dan kenapa kita ingin memahami Al-Quran dengan mudah? Karena agar bisa diamalkan. Jadi buah terakhir dari pemahaman itu adalah al-amal. Buah dari segala ilmu itu adalah amal. Maka artinya sebanyak apapun ilmu yang kita pelajari, sebanyak apapun pengetahuan yang kita miliki, kalau tidak ada efeknya dalam amal, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Tadi apa aja yang dibaca di Ayyuhal Walad? Orang yang sudah berilmu, azab paling besar itu adalah bagi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Dalam kitab Ayyuhal Walad, Al-Imam Al-Ghazali, azab, salah satu azab yang paling besar yang akan ditimpakan kepada seseorang itu adalah mereka yang sudah memahami, mereka yang sudah mengetahui, mereka yang sudah berilmu tentang sesuatu, namun tidak mau mengamalkannya. Nah, ini beda sama orang-orang awam. Kalau orang-orang awam masih ada dimaafkan. Makanya sebetulnya kalau hitung-hitungan enak enggaknya di dunia, enak jadi orang awam. Karena banyak dimaafkannya. Orang awam itu banyak dimaafkannya. Baca Al-Quran berantakan, dimaafkan. Ya kan? Melakukan kesalahan, kekeliruan, bahkan kemaksiatan, dimaafkan. Karena bisa jadi dia belum tahu kalau itu kemaksiatan. Orang awam begitu. Bahkan bisa jadi sholatnya berantakan pun dimaafkan. Karena belum tahu tata cara sholat yang benar. Beda dengan orang yang berilmu. Orang yang sudah memiliki pengetahuan. Orang yang sudah tahu halal haram. Orang yang sudah tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Orang yang sudah tahu bahwa Al-Quran itu bagaimana harus diamalkan. Tapi ternyata tidak mengamalkan. Maka ini konsekuensi hukumnya lebih besar dan lebih berat. Makanya saya ingin mengajak pada kita sekalian, wabil khusus bagi diri pribadi, agar kita kembali merenungkan untuk apa selama ini kita belajar. Untuk apa selama ini kita duduk di kelas-kelas, di daurah-daurah, mencatat, menghafal, memahami. Apakah karena sekadar supaya disebut sebagai penuntut ilmu? Apakah sekadar supaya disebut sebagai seorang alim? Apakah sekadar supaya disebut sebagai seorang qori? Atau bisa jadi sekadar untuk bisa mendapatkan keuntungan dunia? Kenapa rajin belajar? Ya supaya nanti kalau udah belajar misalnya bisa membuka peluang bisnis, ngajar, tarifnya jadi lebih besar. Kalau tujuannya sudah seperti itu, maka kita mesti ingat hadis dalam riwayat Muslim bahwa ternyata 3 golongan yang pertama kali diseret ke neraka itu ternyata orang-orang yang secara amaliyah, secara amalan memiliki amalan luar biasa.
Yang pertama adalah para mujahidin. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, "Kenapa engkau berjihad?" Maka mereka menjawab, "Untukmu ya Allah." Tapi apa kata Allah? Enggak, kadzabta, ente bohong. Kamu itu pengen berjihad hanya gara-gara supaya bisa disebut sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pahlawan. Maka engkau sudah mendapatkan hal itu di dunia, jangan minta apa-apa di akhirat. Demikian pula seorang alim qari. Kenapa engkau menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, mengajarkannya? Ya supaya mendapatkan wajahmu ya Allah, kata dia. Kata Allah, engkau berdusta. Engkau tidak melakukan itu kecuali supaya disebut sebagai seorang alim, supaya disebut sebagai seorang qari. Dan engkau sudah mendapatkan julukan tersebut di dunia, jangan minta apa-apa di akhirat. Demikian pula orang yang bersedekah luar biasa setiap harinya, lalu kemudian ternyata ketika ditanya dia mengharapkan wajah Allah, Allah mengatakan engkau berdusta. Ternyata dia, kata Allah, engkau banyak bersedekah hanya sekadar supaya disebut sebagai orang-orang dermawan. Maka engkau telah mendapatkan hal itu di dunia, jangan minta di akhirat. Dan ketiganya oleh Allah Subhanahu wa taala diseret ke neraka. Ya. Jadi kita harus mulai kembali merenungkan apa faidah manfaat ilmu yang kita miliki selama ini. Dan disebutkan dalam Israiliyat bahwa Isa Al-Masih mengatakan, siapa saja yang tidak memperhatikan hal-hal kecil, maka dia akan lebih sulit lagi memperhatikan hal-hal besar. Ini hikmah. Saya ambil dari Israiliyat. Jadi bisa benar bisa enggak perkataan Nabi Isa. Tapi lihat apa yang dikatakan. Siapa yang tidak memperhatikan hal-hal kecil, maka dia akan lebih sulit lagi untuk memperhatikan hal-hal besar. Jadi jangan mikir kita jadi orang besar kalau hal-hal yang sepele aja nggak bisa diperhatikan dengan baik. Makanya ketika kemudian kita merenungkan, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Fasanuyassiruhu lil yusra." Dan di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasanuyassiruhu lil usra." Maka kita harus berpikir, kok bisa ada orang yang dimudahkan untuk kebaikan? Oke, kalau ini masih masuk akal, Allah memudahkan jalannya menuju kebaikan. Tapi ternyata ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu justru lebih mudah melakukan keburukan. Ini kan kalau kita renungkan, harusnya kita ngeri. Ketika kita hari ini misalnya tidak berbuat kebaikan, jangan-jangan kita sedang dimudahkan berbuat keburukan. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, keadaan manusia itu hakikatnya cuma dua. Kalau dia tidak berbuat baik, pasti lagi berbuat buruk. Begitu. Nah, ini hal-hal yang mesti kita renungkan. Orang yang biasa berbuat baik, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan dimudahkan loh orang yang berbuat baik, itu akan diberikan kemudahan. Dan ketika dia sudah bisa berbuat satu kebaikan, maka kebaikan itu akan terus beranak pinak. Biasanya orang yang sudah berbuat satu kebaikan, maka akan lahir kebaikan-kebaikan yang baru. Demikian juga orang yang terbiasa berbuat buruk, maka akan melahirkan keburukan-keburukan yang baru. Contoh sederhana, orang kalau sudah berbohong sekali, biasanya terus-terusan berbohong. Udah belajar belum? Udah, padahal belum. Satu bohongnya tuh. Misalnya, belajar apa tadi? Tadi belajar baca, padahal apa? Nggak belajar kan? Dan nambah lagi tuh bohongnya. Baca apa? Nambah lagi terus, nambah lagi terus. Untuk menutupi kebohongannya. Terus ditutupi. Ya, seperti itu. Tadi ngapain? Bilang sesuatu yang tidak dilakukan. Terus nanti akan bertambah lagi keburukan lagi. Yang namanya keburukan beranak pinak. Sebagaimana kebaikan beranak pinak. Makanya Allah katakan, Allah akan mudahkan orang yang berbuat baik, Allah akan mudahkan orang yang berbuat buruk. Dan orang yang terbiasa berbuat baik, itu akan menganggap kebaikan sebagai sesuatu yang
remeh sehingga dia inginnya itu kebaikan bertingkat. Misal begini, orang yang biasa sholat 5 waktu itu akan menganggap sholat 5 waktu itu biasa, nggak istimewa. Iya nggak? Antum misalnya biasa sholat 5 waktu semuanya. Pasti kalau ada orang rajin sholat 5 waktu ya biasa aja. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Orang yang hebat itu kalau misalnya nambah, bukan cuma sholat 5 waktu, tapi berjamaah tepat waktu plus rawatibnya. Oh, ini baru level. Sebaliknya, kalau misalnya ada orang yang nggak pernah berbuat baik, maka dia akan menganggap kebaikan sekecil apapun itu dianggap hebat. Oh, saya sudah berbuat baik. Padahal mah itu perkara yang remeh bagi orang. Sama dengan keburukan. Sama dengan keburukan. Ada orang yang hidupnya itu misalnya di lingkungan TPA atau TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Orang yang hidup di lingkungan TPA, bukan TPA Taman Pendidikan Al-Quran, tempat pembuangan akhir sampah, itu biasanya mencium bau sampah itu dianggap biasa. Sehingga kalau ada bau bangkai apa segala macam, dia menganggapnya itu semua biasa. Kenapa? Karena udah terbiasa, bau sampah itu nggak enak, udah biasa dia. Termasuk kayak misalnya para pemulung yang sering ke tempat sampah, itu mereka anggap nggak bau kok, biasa aja. Makanya mereka kadang-kadang pakai baju bagi orang-orang bau, tapi bagi dirinya bau apa? Nah ini juga sama, bisa kita bandingkan dengan orang-orang yang kadang-kadang, mohon maaf ya, misalnya punya bau badan. Orang-orang yang punya bau badan itu kadang-kadang nggak merasa dirinya bau. Kenapa dia nggak merasa dirinya bau? Bukan memang dia ini merasa dirinya nggak bau sebetulnya, karena sudah terbiasa. Makanya saya sering dulu menemukan orang-orang yang kalau pakai sorban itu sorbannya sampai bau hapek gitu ya. Itu ada itu. Kok bisa ya? Saya dulu mikir itu, kok dia tahan ya, baju gamisnya bau, sorbannya bau. Ya ternyata karena bagi dia itu nggak bau ternyata. Bagi dia itu nggak bau. Kalau orang yang biasa pakai baju rapi, biasa nyisir, orang yang biasa nyisir, laki-laki yang biasa nyisir aja, mau keluar rumah nggak nyisir, itu nggak enak. Duh, mana sisir ya? Mana sisir ya? Padahal bisa jadi rambutnya itu udah rapi kelihatan buat orang, tapi bagi dia belum. Makanya orang yang terbiasa berbuat baik, itu akan menganggap kebaikan itu sebagai sesuatu yang biasa, dan dia akan terus naik level dalam kebaikannya. Karena dia menganggap itu kebaikan biasa. Orang yang terbiasa sedekah, misalnya di masjid nih, biasa infak 10.000 di masjid. Ngelihat orang infak 1.000, kira-kira ada muncul, ya itu biasa gitu kan. Tapi buat orang yang gak pernah infak, bisa jadi orang infak 1.000 itu, hebat, bisa infak. Tapi kalau misalnya kita lihat orang infak 100.000, hebat. Bisa jadi buat dia yang biasa infak 100.000 di masjid, biasa aja. Nah begitu. Makanya lagi-lagi saya mengajak, mari kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita miliki, ilmu yang kita tuntut, yang kita pelajari. Bukan sekadar pengamalannya itu dalam memahami, dalam mengajar, tapi berdampak positif harapannya dalam kehidupan kita. Dulu kalau saya waktu kuliah itu sering bilang, kalau antum udah ngaji, udah rutin ngaji ini, ngaji itu, faham hak sesama muslim dan sebagainya, maka harusnya kalau misalnya pulang ke rumah, itu menjadi orang yang berbeda di hadapan orang tua. Kelihatan gitu sisi positif ngajinya. Jadi rajin bantuin orang tua misalnya. Jadi rajin ngepel misalnya. Jadi rajin cuci piring misalnya. Oh, berarti itu kelihatan efek positifnya. Enggak, malah justru orang yang rajin ngaji malah pas ketemu orang tua angkuh, merasa orang tuanya ini awam. Saya orang yang udah paham, kamu orang yang awam. Jangan sampai seperti itu. Begitu. Dan tidak perlu melakukan sesuatu yang besar untuk berbuat kebaikan. Makanya tadi saya sampaikan kisah kalimat Israiliyat tadi. Seseorang yang tidak memperhatikan hal kecil, maka dia akan sulit memperhatikan yang besar. Hal yang kecil, yang sepele.
Misalnya apa? Hal yang sepele, paling sepele dalam kehidupan kita misalnya adalah kebersihan di lingkungan kita. Itu kan sepele. Sangat sepele. Jangan sampai kemudian kita berusaha memahami Al-Quran. Kita berusaha memahami fiqhul Islam. Dan saya sudah sering bilang, kenapa Islam itu, kenapa dalam kitab-kitab fikih, bab pertamanya itu toharoh. Itu rata-rata kitab fikih bab pertama pasti toharoh. Kenapa bab pertama itu toharoh? Coba. Karena Islam itu sangat menekankan, memperhatikan kebersihan, kesucian. Loh, kalau misalnya umatnya nggak memperhatikan, ya berarti nggak ngambil pelajaran dari situ. Nggak ngambil pelajaran dari situ. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada sampah, kelihatan, langsung sapu. Jangan mikir juga, alah besok juga ntar kotor lagi. Kadang-kadang ada orang berpikir begitu. Ngapain nyapu di situ? Ntar juga besok kotor lagi. Ngapain bersihin sarang laba-laba? Ntar juga ada lagi. Ntar kalau misalnya ada orang yang suka begitu, nanti kalau misalnya dia kelaparan jangan kasih makan. Kalau dia protes gimana? Kok gak ada makanan? Nah, kita bilang, ntar juga lapar lagi ngapain makan? Ya, orang yang suka begitu kasih protes begitu. Ya. Ya, dulu itu halaman ini aja sering dibersihin, sekarang udah enggak lagi. Ya, kalau saya nggak bilang nggak ada yang bersihin. Sampai dulu sama kita berdua aja ya, yang bagian luar. Sekarang udah ada lagi, nggak ada yang bersihin lagi. Karena bisa jadi kita nganggap itu biasa, itu nggak kotor kok biasa aja. Ah begitu. Ya padahal kalau misalnya keluar sini aja, ya udah kotor. Kemarin saya hari Ahad itu udah sapu-sapu, udah mulai lumayan bersih. Sekarang udah kotor lagi. Samping ini apa? Garasi. Jadi ya kalau misalnya sederhana ya ini kalau kelihatan tuh dari dulu pengen, cuma kebanyakan banget kalau misalnya harusnya minimal, makanya saya sering bilang ya minimal musola itu sebelum belajar, makanya saya beberapa kali send di grup, mohon datang lebih awal supaya bisa beres-beres. Jadi bukan cuma nyiapin meja kursi, ya itu bagus alhamdulillahnya. Harapannya tuh disapu gitu, sapu bener. Kadang-kadang kalau mau sholat pun masih kotor. Padahal jadwal piket ada. Nah, saya sering sebelum sholat belum ada yang datang, beberapa kali saya yang nyapu. Karena jadwal piket gak jalan di musola. Bagian belakang apalagi sering, dapur sama tempat cuci. Sering kotor. Begitu. Ini kalau misalnya kita tidak memperhatikan hal-hal yang kecil, saya khawatirnya kita nggak bisa bertanggung jawab pada hal-hal yang lebih besar daripada sekadar masalah kecil. Ini masalah kecil, masalah remeh. Ada plastik, kadang-kadang ada sampah di situ. Itu kan remeh, ada ngeres di situ. Kalau orang yang terbiasa hidup bersih pasti nggak betah tuh ngelihat ada ngeres-ngeres dikit tuh pasti nggak betah. Tapi kalau orang yang mungkin terbiasa hidupnya berantakan ya bisa jadi oh itu mah dikit doang lah. Jadi begitu. Ini sebagai bahan refleksi bagi kita, pelajaran bagi kita. Bahwa ternyata betapa banyak pengetahuan yang dimiliki seorang itu belum tentu berbanding lurus dengan amal. Nah, begitu. Maka kita harus berusaha untuk menjadikan ilmu yang kita miliki berbuah menjadi amal yang baik, amal yang soleh. Saya kan pernah bilang bahwa bisa jadi justru amal-amalan kecil yang di hadapan manusia itulah yang menyelamatkan kita di akhirat karena kita ikhlas mengerjakannya. Rubba amalin saghirin tusaghiruhu tu'azimuhu niyyah, itu kan. Bisa jadi bahwa amal-amalan kecil menjadi dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat. Bisa jadi ada plastik, wah ini sampah nih plastik. Kita ikhlas banget, ya Allah. Saya membersihkan plastik di rumahmu ya Allah. Untuk mengharapkan surga. Bisa jadi si plastik ini bersaksi di akhirat. Ya Allah, dia telah menyingkirkan aku dari rumahmu. Selamatkan dia dari neraka. Bisa jadi. Jadi bukan bisa jadi bukan amalan besar gitu yang bisa menyelamatkan kita di akhirat.
Dan bisa jadi amal-amalan besar di sisi Allah, di sisi manusia, ternyata di sisi Allah bisa jadi amalan-amalan yang kecil. Bisa jadi kita sudah ngisi daurah internasional misalnya, ya, nulis buku bestseller, pengikut jutaan di berbagai platform media sosial. Kita menganggap itu semuanya perkara besar, tapi bisa jadi di sisi Allah menjadi kecil karena ternyata niatnya tidak ikhlas. Nah, maka dari itu biasakan untuk berbuat baik walaupun kecil. Kebaikan-kebaikan yang bersifat, terutama kebaikan-kebaikan yang bersifat muta'addi, bukan yang lazim. Muta'addi itu kebaikan yang bermanfaat buat orang lain, yang hasil kebaikan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau kebaikan-kebaikan yang sifatnya lazim itu sholat, itu kan buat diri sendiri. Rajin belajar, rajin baca Quran itu lazim. Tapi usahakan kita memiliki kebaikan yang sifatnya itu muta'addi. Kebaikan yang bisa berdampak positif pada orang lain. Ya. Saya sering sekali ya, kalau misalnya di pinggir jalan itu, ada batu di tengah jalan itu banyak orang lewat, diem aja gitu. Padahal batu kan bahaya. Saya beberapa kali naik motor, berhenti dulu, nyingkirin batu. Jadi kadang-kadang kalau belum ada yang jatuh, biarin aja. Sebahaya itu padahal. Ya kalau masalah jalan rusak mah itu urusan pemerintah lah. Ini batu, padahal bisa dipinggirin. Kalau nggak salah dulu pernah sama Ezra waktu di mana tuh, Jak? Yang kita turun dulu. Masih ingat nggak kamu? Sekecil. Batu. Jalan. Jak, ada batu, pinggirin dulu. Padahal bahaya itu kalau misalnya ada batu, orang bisa jatuh. Itu waktu di Bandung kita dulu sama kamu. Lupa kayaknya. Begitu. Dan hal-hal lain semisal itu. Kan kata Nabi SAW menyingkirkan duri. Itu kan luar biasa. Pahalanya. Kan dia muta'addi. Kebaikan yang sifatnya itu bisa dirasakan oleh orang-orang lain. Dan itulah salah satu ciri orang yang terbaik, kata Nabi SAW, khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang yang lain. Nah, ini yang mesti kita mulai belajar, ya. Coba berikan manfaat kehadiran kita. Jangan sampai kehadiran kita itu malah bikin orang nggak seneng. Saya nggak suka kalau sama ada dia nih. Kerjaannya cuma ngotorin doang, ngeberantakin doang, nggak mau bersih-bersih, misalnya begitu. Itu kan sederhana. Saya nggak suka nih kalau misalnya ada dia. Cuma tidur doang sepanjang masa. Nggak ada manfaatnya hidupnya. Coba latih agar hidup kita ini bermanfaat. Dari hal yang kecil. Nggak usah yang besar-besar. Dari hal yang kecil. Atau misalnya bisa jadi sesuatu itu lazim, tapi juga ada manfaatnya, sesuatu yang lazim. Misalnya kita rajin beres bersih-bersih, kita rajin bersih-bersih diri, kita rajin mandi, rajin ngasih minyak wangi, itu kan sebetulnya lazim. Kebutuhan kita. Tapi dampak positifnya pun ada, muta'adinya pun ada. Orang yang rapih itu senang orang itu kan. Dan kita udah belajar di Atibian kan, bagaimana harusnya ada seorang guru Al-Quran, ya, tinggal diamalkan kan. Guru Al-Quran itu kayak gimana, harus wangi, harus jaga kebersihan. Yang udah jaga diri berarti tinggal jaga lingkungannya. Gimana caranya supaya bisa lebih bersih. Afan, yang di atas itu kamar mandi kemarin, Masya Allah itu. Kamar mandi yang 2 itu. Walaupun nggak dipakai, minimal disiram lah gitu. Sudah banyak sarang laba-laba gitu kan. Nggak pernah disiram kayaknya itu. Masya Allah. Nah itu kan, jadi wallahu a'lam ya. Apakah nganggapnya wah ini mah nggak dipakai lah, biarin aja. Padahal kalau misalnya bersih, orang-orang tamu atau misalnya para asatidz yang lagi istirahat di studio itu kalau mau kamar mandi kan bisa ke situ sebenarnya. Kayak gitu. Terus atau misalnya wastafel tadi itu sampai mampet, nggak bisa ngalir lagi itu. Ternyata pas diangkat saringannya itu isinya banyak nasi, udah basi. Kan hal-hal remeh. Mungkin bagi kita, ngapain ngurusin begitu?
Kita bangun peradaban ya, justru bangun peradaban itu dari perkara yang paling kecil. Dari perkara yang paling sederhana. Coba latih sensitivitas diri kita. Lebih sensitif gitu dengan lingkungan sekitar. Supaya apa ya? Supaya tadi kalau kita sudah mulai terbiasa kebaikan, kita akan level up, naik level lagi, naik level lagi. Oh ini udah bersih. Ternyata kalau kita sudah terbiasa bersih, kita pengen naik level apa? Oh ternyata nggak cukup dengan bersih saja. Dengan wangi misalnya begitu kan. Tapi kalau orang yang terbiasa kotor, ya, buru-buru mau mikirin yang wangi, yang indah. Nah, begitu. Jadi biasakan kita merasa sensitif, agar apa ya tadi, agar apa yang kita pelajari. Kita sudah belajar banyak hal. Alhamdulillah. Dari ulumul Quran, dari adab, dan lain sebagainya. Dan kita sudah di penghujung akhir tahun. Tinggal 1 bulan lagi, bulan Mei. Ya kan? Itu pun dipotong Idul Adha. Sebetulnya akhirnya Mei tadinya itu, akhirnya Mei. Cuma karena ada Idul Adha jadi Juni kan ya. Saya lihat jadwal Sagam itu. Ya, gitu ya. Jadi tadinya itu mau akhir Mei penutupan tadinya. Qadarullah akhir Mei itu ada Idul Adha. Akhirnya penutupannya diundur di bulan Juni. Jadi ada ujian, kemudian penutupan. Seperti itu. Sebentar lagi, insyaallah. Harapannya apa yang antum timba, segala ilmu yang antum timba dari sini bisa memberikan manfaat buat orang lain, bukan hanya dari sisi teoritis yang bisa antum jadikan bekal untuk mengajar, tapi ada yang lebih penting dari itu. Apa itu? Bagaimana kehadiran antum semuanya itu bisa memberikan manfaat yang muta'addi sifat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apapun itu, sekecil apapun manfaat itu. Kalau misalnya di lingkungan masyarakat misalnya ada masjidnya, suka adzan, walaupun bukan petugas, itu kan manfaat sederhana. Kalau di rumah berarti bantu-bantu orang tua, begitu. Itu manfaat yang sederhana yang mudah-mudahan bisa kita mulai aplikasikan. Ya, demikian. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, itu sebagai sebuah refleksi sebelum kita insya Allah melanjutkan pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda, bismillah, kita lanjutkan permasalahan ulumul Quran, enggak banyak insya Allah hari ini. Am dan khas. Apa itu? Dan ini afwan kalau misalnya agak pelik bagi orang yang belum pernah belajar usul fiqih, mungkin agak pelik. Masalah agak pelik. Jadi mohon konsentrasi, dan kalau ada yang belum paham langsung tanyakan. Jangan diam. Ya. Am dan khas. Jadi dalam Al-Qur'an ada alfaz, kita bahas kemarin, ada yang nas, yang zahir, ada yang muawwal. Masih ingat enggak? Nas, perbedaan nas, zahir dan muawwal. Kasalwah. Perbedaan nas, zahir dan muawwal, masih ingat? Kalau nas itu apa? Nas itu adalah nas lafaz yang tidak memiliki pemahaman lain atau memiliki satu makna saja. Kemudian kalau zahir, apa kalau zahir? Lafaz yang memiliki maknanya lain, gitu doang? Gimana? Gimana? Secara teks bisa dipahami tapi
Maknanya berbeda gimana maksudnya? Secara teks bisa dimaknai tapi maknanya berbeda. Jadi maksudnya gimana? Ya gimana? Mana tadi? Gimana coba? Zahir, zahir sama muawwal. Oke, kalau nas kayaknya jelas. Coba zahir sama muawwal. Itu apa perbedaannya? Sebelum kita lanjut nih. Zahir dengan muawwal. Mana zahir sih? Kalau muawwal itu lafaz yang memiliki kemungkinan makna yang lain. Kalau misalnya zahir, jadi gimana zahir sama awal bedanya? Gimana zahir sama awal bedanya? Apa sih, Vi? Jadi kalau zahir itu satu lafaz yang memiliki dua kemungkinan, namun kemungkinan yang pertama, kemungkinan yang dekat itu yang diambil itu zahirnya. Sedangkan kemungkinan jauh yang ditinggalkan. Iya betul bahwa ini adalah punya kemungkinan. Tapi kita ambil kemungkinan yang lebih besar, namanya zahir. Contohnya begini. Antum misalnya antum misalnya mengatakan oh tadi saya habis ngelihat misal ya antum itu di dalam sebuah sekelompok teman itu ada julukan-julukan misalnya begitu ya. Oh tadi ngeliat si Ronaldo misalnya begitu. Ngelihat si Ronaldo. Maka ini punya berapa kemungkinan? Bagi orang yang enggak paham komunitas tersebut, bisa jadi menganggapnya itu adalah nas. Bisa jadi menganggapnya itu adalah nas. Benar-benar ngelihat si Ronaldo. Tapi bagi komunitas dia yang memang mengenal ada temen yang julukannya itu si Ronaldo, maka berarti makna ini zahirnya ya Ronaldo zahirnya itu Ronaldo. Tapi ada kemungkinan lain. Apa kemungkinan lainnya? Si Ronaldo temennya. Nah, zahirnya mana? Zahirnya adalah si Ronaldo yang asli. Itulah zahirnya. Begitu. Tapi bisa ditakwil. Nah, yang awalnya itu adalah Ronaldo temennya. Jadi antara zahir dan muawal itu bisa pada satu lafaz. Lafaz yang kuatnya itu adalah zahir, lafaz yang muawalnya itu adalah yang makna lainnya. Begitu. Ya. Seperti itu. Seperti misalnya kata apa? Kata lamastumun nisa. Ini nas zahir atau muawwal? Ya, tergantung siapa yang menafsirkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i nas. Ulama yang lain berpendapat, iya zahirnya nyentuh sih. Nah gitu kan ya. Zahirnya nyentuh sih. Tapi yang diambil ternyata yang ditakwilkan. Misalnya begitu. Misalnya seperti itu. Itu adalah perbedaan antara nas zahir dengan muawwal. Dan kalau misalnya kita memahami hal ini, kita akan lebih bisa bertoleransi dengan perbedaan pendapat di antara para ulama, ya kan? Kenapa banyak orang nggak bisa bertoleransi? Karena dia biasanya nggak paham permasalahan ini. Dia mengira seluruh dalil itu nas. Atau lebih tepatnya mungkin harus mengikuti pendapat yang diajarkan guru padanya. Padahal
Para ulama ketika misalnya menafsirkan satu ayat, itu bukan karena nolak ayat. Misalnya madhab Abu Hanifah ketika mengatakan lamastumun nisa, itu artinya adalah berhubungan suami istri, bukan sedang nolak ayat lames. Jadi jangan artikan, wah madhab Abu Hanifah nolak ayat ini, kan jelas-jelas lames. Misalnya begitu. Jangan seperti itu pandangannya. Kita harus memandang dengan pandangan yang lebih luas. Bahwa ternyata lams itu bisa didefinisikan dengan beberapa lafaz. Begitu. Ya. Sehingga jangan sampai kemudian kita katakan, wah ini enggak benar, ini nolak ini, nolak itu, nolak. Enggak. Bukan nolak-nolak begitu ya. Seperti itu. Walaupun memang para ulama mengatakan kita tidak boleh memalingkan makna zahir ke makna yang muawwal kecuali ada dalil kuat. Oke, kita katakan zahirnya lams, tapi bisa ditakwilkan menjadi hubungan suami istri. Apa korinahnya? Nah ini yang butuh didiskusikan. Apa kemudian dalil pendukungnya? Istilahnya korinah. Korinah itu indikasi. Kalau misalnya kita paham ini, oh ada perdebatan di masalah korinahnya. Ya, begitu. Jadi jangan langsung kita katakan, oh ente nolak dalil. Bukan nolak dalil. Korinahnya apa dulu? Ada korinah tertentu yang membuat kita memalingkan dari makna zahir ke makna yang muawwal. Begitu. Jadi memalingkan lafaz dari zahirnya. Misalnya dalam mazhab Abu Hanifah. Apa misalnya? Korinahnya ya, korinahnya adalah bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala sedang membicarakan dua jenis hadas. Kata mereka, makanya diurutkan. Berbicara mengenai tayammum itu berbicara mengenai sesuatu yang tidak, berbicara mengenai orang yang tidak menemukan air atau orang yang tidak bisa menggunakan air, kan begitu. Safar dan marad itu diwakili oleh itu. Safar itu tidak menemukan air, marad itu tidak bisa menggunakan air, diwakili oleh itu. Kemudian pertanyaannya, orang yang tayamum itu karena hadas kecil atau bisa juga karena hadas besar? Orang yang tayamum itu sebabnya hadas kecil doang atau bisa hadas besar? Orang hadas besar nggak ketemu air, tayamum atau gimana? Nah, gimana? Orang hadas besar nggak ketemu air, tayamum atau gimana, Kak Salwa? Mau sholat gimana dong? Orang hadas besar nih. Orang hadas besar. Terus kemudian gak ketemu air. Apa yang harus dilakukan? Tayamum kan? Tayamum juga kan? Baik, tayamum juga. Artinya, tayamum itu dilakukan apabila seseorang terkena hadas kecil, juga bisa terkena hadas besar. Coba misalnya ayatnya. Ja'adakum minal ghaid aw lamastumun nisa. Nah, berarti di sini yang pertama ghaid. Ghaid hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil atau hadas besar ghaid? Ghaid itu apa? Ghaid itu buang air. Hadas kecil atau hadas besar aja? Buang air. Kecil. Lamastumun nisa? Lamas. Maka menurut Abu Hanifah ini untuk mewakili hadas besar. Pemahamannya begitu, korinahnya seperti itu, indikasinya. Makanya nggak bisa kita pakai makna zahir yang diambil, harus ditakwilkan menjadi berhubungan suami istri. Karena konsep hukumnya keterkaitannya seperti itu. Yang pertama berbicara mengenai hadas kecil, yang kedua berbicara mengenai hadas besar. Nah begitu. Apa konsekuensi hukumnya? Tayamum. Nah begitu. Jadi logika-logika seperti ini yang harus kita pahami. Untuk apa? Untuk agar kita ini bisa lebih bertoleransi. Jangan sampai kemudian kita langsung menuduh. Wah ente belajar usul fikih supaya nolak dalil. Bukan buat nolak dalil, tapi justru agar bisa memahami dalil secara presisi, secara lebih akurat. Begitu. Walaupun pada akhirnya nanti para ulama berbeda pendapat, ya sudah. Kita hargai itu. Begitu ya.
Jadi dalam penerapan zahir dan muawwal nanti para ulama kadang berbeda pendapat. Ini berkaitan dengan zahir dan muawwal. Di dalam Al-Quran juga ada lafaz yang lafaznya itu am dan lafaznya itu khas. Bahkan lafaz am saja nanti ada yang bisa ditaksis atau amul makhsus. Am maknanya khas. Sebetulnya lagi-lagi ini adalah permasalahan yang keterkaitan itu erat dengan usul fikih. Namun akan menjadi penting dikaitkan dengan ulumul Quran. Kenapa? Karena lafaz-lafaznya itu lafaz-lafaz Al-Quran. Nanti kalau usul fikih diperluas, bukan cuma Al-Quran, ke hadis. Tapi karena kita bukan lagi ngaji usul fikih, maka kita akan fokus pada am dan khas di dalam Al-Quran. Makanya masuk dalam qawaid tafsir. Baik, am itu apa? Lafaz am yang disebut umum adalah yang mencakup apa saja yang layak baginya. Misalnya seluruh tanaman, maka berarti itu seluruh tanaman yang sudah tidak ada pengecualian berarti. Misalnya nih ada orang yang bilang begini, seluruh tanaman harus dibasmi. Berarti ya semuanya. Itu am namanya. Nggak ada pengecualian. Pokoknya semua yang namanya tanaman, mau kecil, mau besar, mau bunga, mau dia itu umbi-umbian, mau dia yang merambat, mau dia yang besar, nah itu namanya seluruh tanaman. Begitu. Makanya ketika kita ingin mengetahui ini kalimat ini am atau khas, bisa kita ketahui dari bentuknya. Apa contoh bentuknya itu? Menggunakan kata kullu misalnya. Atau ism ma'rifah lam ta'rif. Atau misalnya ism nakirah dengan rangkaian kalimat nafi atau nahi. Kemudian nanti akan kita contohkan masing-masing. Kemudian alladzi atau allati juga termasuk asma isyarat. Hadza, hadhi dan lain sebagainya. Nah itu termasuk perkara-perkara yang umumnya ya dia umum sampai ada batasan. Sampai ada yang membatasinya. Jadi kalau kita misalnya melihat di dalam Al-Quran, ada isim ma'rifah, isim jins, ya. Misalnya isim jins, seperti misalnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, apa Allah Subhanahu wa taala berfirman? Innal insana lafi khusr. Berarti semua yang bernama manusia, semua yang bernama insan itu akan mengalami kerugian. Itu maksudnya memahaminya. Ya. Sampai ada qarina, sampai ada dalil lain yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak. Begitu. Itu maksudnya. Seperti itu. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa madlul atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz am itu sifatnya kulliyah. Ini kayaknya belum ada di situ, afan ya. Ini baru saya tambah-tambahin. Karena dulu waktu awal bikin itu baru ringkasan. Ini kebanyakan baru saya tambahin. Makna yang ditunjukkan. Makna yang ditunjukkan oleh lafaz am. Jadi hasilnya apa sih kalau kita melihat makna am? Maka apabila kita melihat lafaz yang am, itu sifatnya kulliyah. Keseluruhannya. Bukan kul atau kulli. Nanti ada perbedaan. Memangnya apa perbedaan antara kulliyah, kul, dan kulli? Bukan kulli bahasa Indonesia. Ya. Jadi ada perbedaan antara kulliyah, kul, dan kulli. Bukan bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia kuliah itu belajar. Maka apa yang dimaksud dengan kulliyah? Jadi yang dimaksud dengan kulliyah adalah menghukumi setiap individu yang ada pada satu kelompok secara keseluruhan. Seperti tadi perkataan innal insana lafi khusr. Baik. Terus ada orang namanya Budi. Budi manusia bukan? Manusia. Berarti khusr enggak dia? Khusr. Itu maksudnya individu yang ada hukumnya sama dengan apa yang ditunjukkan oleh keseluruhan. Mau dia namanya Budi, mau namanya Adi, mau namanya Indra,
mau namanya Indri, mau namanya Dewi, selama dia manusia berarti dia khusar. Itu makna menghukumi setiap individu yang ada pada suatu kelompok secara keseluruhan. Pokoknya seluruh individu yang ada masuk dalam kalimat tersebut. Seluruh individu yang ada masuk dalam kalimat tersebut. Itu makna kulliyah. Ja, bangun ja. Ini maksud dari kulliyah. Jadi kalau kita melihat lafaz am, maknanya ini. Dimaknai harus ini. Bukan kul, bukan kulli. Apa itu kul, apa itu kulli? Untuk membedakan. Kalau kul artinya adalah kolektif. Menghukumi suatu kumpulan dari seluruh individu atau sebagian dari individu. Saya kasih contoh. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah." Maka di sini yang menyangga arsy itu berapa malaikat? Tsamaniyah. Ada berapa malaikat? Ada 8. Baik. Pertanyaan saya, yang bisa menyangga arsy itu seluruhnya atau setiap individu bisa menyangga arsy atau harus 8 yang ngumpul baru bisa menyangga arsy? Paham gak perbedaan? Kalau kita terjemahkan secara bebas ayat ini, 8 malaikat menyangga arsy. Gitu ya? 8 malaikat menyangga arsy. Pertanyaannya, apakah ini berlaku umum? Kulliyah. Maksudnya kulliyah itu gimana? Berarti setiap satu-satu mereka bisa menyangga arsy. Atau maknanya kul. Mereka berdelapan ketika ngumpul baru bisa menyangga arsy. Kalau sendiri-sendiri belum tentu. Gimana ayat tadi? Gimana Kak Salwa? Kalau yang dimaksud kul, 8 malaikat ini menyangga arsy. Tapi sendirian-sendiriannya belum tentu bisa nyangga arsy sendirian. Paham gak? Kalau kita katakan makna ayat tadi adalah kulliyah, berarti 8 malaikat ini penyangga arsy dan setiap masing-masing mereka bisa menyangga arsy sendirian. Itu maknanya kulliyah. Nah, ayat ini maknanya kulliyah atau kul? Gimana? Makna wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawmin tsamaniyah itu kira-kira kul atau kulliyah? Gimana Kak Salwa? Kira-kira aja, enggak apa-apa. Sob. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Itu lafaz kulliyah atau lafaz kul? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Kenapa kul? Kenapa kul? Apa yang membuat, atau perkiraan aja itu? Baru perkiraan. Atau ada indikasi apa kira-kira yang membuat antum menjawab bahwa itu adalah kul? Karena lafaznya dibatasi oleh kata tsamaniyah. Karena lafaznya dibatasi oleh kata tsamaniyah.
Tidak ada kata kullu di sini. Enggak ada kalimat seluruh malaikat bisa menyangga arsy. Kalau kalimatnya kullu malaikah, maka berarti satu orang malaikat pun bisa. Atau misalnya kullu thamaniyah yang ini, si 8 malaikat ini bisa menyangga arsy, maka kita katakan satu orang malaikat penyangga arsy pun bisa. Begitu ya. Maka itu makna kul. Makna kolektif. Jadi hukum baru muncul saat semua berkumpul. Kalau yang kuliah makna am, hukum sudah muncul walaupun dia sendirian. Gitu ya. Baik. Berikut yang ketiga adalah kulli atau substansi. Ini lebih mirip dengan generalisasi. Secara umum. Umumnya begitu. Itu namanya kulli. Kulli itu umumnya begitu. Misalnya sebuah perkataan. Ar-rajul khairun minal mar'ah. Laki-laki lebih baik atau lebih kuat daripada perempuan. Aqwa misalnya gitu ya. Ar-rajul aqwa minal mar'ah. Laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Setuju nggak Kak Salwa? Laki-laki lebih kuat daripada perempuan? Setuju nggak? Laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Umumnya iya. Kalau nggak percaya coba aja. Misalnya suruh ngangkat beban. Kuat fisiknya. Umumnya ya nggak kuat fisiknya, lebih laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Ya. Suruh balap lari misalnya. Antara laki-laki sama perempuan dengan berat badan yang sama, usia yang sama, latihan yang sama, maka umumnya laki-laki yang menang. Tapi ini sifatnya kulli. Enggak semuanya. Ada juga laki-laki yang lemah. Ada juga perempuan yang kuat. Tapi memang lebih banyak laki-laki yang kuat. Secara fisik. Ya, makanya dulu sempat ada itu juara World Cup perempuan. Juara sepak bola timnas Amerika perempuan. Itu pengen nantang tim laki-laki. Karena dia udah jadi juara dunia. Nggak ada yang mau, nggak ada yang nanggepin, tim laki-laki nggak ada yang nanggepin. Kemudian diterima tantangan itu oleh tim lokal itu tim amatir, dan itu pun kebanyakan pensiunan, orang-orang tua. Akhirnya tandinglah mereka, resmi pertandingannya. Ini bisa dibaca di Google, di berita-berita banyak itu, cerita timnas Amerika perempuan yang udah juara dunia, ternyata dibantai, dikalahin sama para bapak-bapak pensiunan yang bukan pemain bola rutin, dibantai. 13-0 kalau nggak salah. Karena umumnya laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Jadi ternyata mereka ini timnas perempuan Amerika ini bisa juara dunia karena lawannya perempuan semua. Ya, karena lawannya perempuan semua. Ketika dihadapkan dengan pemain bola yang padahal bapak-bapak pensiunan, kalah. Secara fisik segala macam kalah, teknik segala macam. Makanya perkataan ar-rajul aqwa, misalnya lebih kuat daripada al-mar'ah. Ya ini kulli. Umumnya individu-individunya bisa beda-beda, tapi umumnya begitu. Makanya pekerja berat itu rata-rata laki-laki. Coba, pernah lihat nggak Kak Salwa? Pernah lihat nggak misalnya kuli bangunan perempuan? Oh belum pernah. Ada paling 1-2 orang dari 200.000 atau 2 juta laki-laki misalnya begitu ya. Begitu. Ya karena memang umumnya lebih kuat laki-laki. Itu nggak bisa dibantah. Cuma nggak semuanya kan. Ada juga laki-laki yang lemah, ada juga perempuan yang kuat. Nah itu namanya kulli. Pertanyaan, kalau kita melihat sebuah ayat yang dia ini am, kita harus mengambil makna yang mana? Ambil makna yang kulliyah, kul atau kulli. Tadi kaidahnya gimana?
kulliyah. Jadi kalau kita melihat lafadz yang sifatnya itu umum di dalam Al-Quran, maka wajib ngambil makna kuliahnya dulu. Jangan diarahkan ke yang kul, jangan diarahkan ke kulli. Sebelum apa? Sebelum benar-benar ada yang mengkhususkannya. Kalau belum ada kecuali, kena semuanya. Jadi kalau belum ada kecuali, maka kena semuanya. Misal, faqtulul musyrikin. Saya nggak ngomongin ayat lengkap segala macam ya. Pokoknya ada kalimat faqtulul musyrikin. Kan ayat. Berarti maknanya apa? Makna kuliah dulu harusnya. Jangan dibawa ke kul, jangan dibawa ke kuli. Kecuali nanti ada dalil lain yang menunjukkan dia maknanya kuli misalnya. Atau kul, atau khusus maknanya. Kecuali apa, kecuali apa, kecuali apa, kecuali apa. Tapi sebelum kita temukan kekhususannya, maka wajib dibiarkan umum. Ini cara memahami Al-Quran yang benar. Dipahami ya? Jadi cara memahami Al-Quran yang benar itu kalau kita menemukan kata yang sifatnya am, pokoknya bawa ke kuliah. Sebelum benar-benar ada dalil yang menunjukkan dia khusus. Jadi jangan dibawa ke khusus dulu. Ini pasti ada pengkhususnya, antar dulu. Jangan dibawa ke am, enggak. Hukum yang berlaku, hukum am dulu. Begitu, itu cara menafsirkan ayat yang benar. Bukan cuma ayat, hadis juga sama. Sampai kapan? Sampai benar-benar kita menemukan ada yang mengkhususkan. Nanti ada lagi beberapa poin. Gimana cara mengkhususkannya? Itu pertanyaannya kan? Nanti ada poin-poinnya. Pokoknya sekarang mah kita harus memahami terlebih dulu bahwa madlulnya, makna yang ditunjukkan dari ayat itu adalah kulliyah. Bukan kul, bukan kuli, apalagi khusus, bukan. Ini dulu yang harus kita pahami setiap kali kita melihat ayat-ayat yang redaksinya umum. Ayat-ayat yang redaksinya umum. Seperti apa? Innal insana lafi khusr, misalnya begitu ya. Ini umum. Maka jangan dibawa yang khusus. Baru, oh ternyata setelahnya ada apa? Illa. Ini baru pengkhusus. Tapi sebelum ada illa, kita katakan dulu seluruh manusia rugi. Tafsirannya begitu. Udah benar, seluruh manusia rugi. Begitu ya. Jadi jangan sampai dikhususkan dulu. Belum. Sebelum ada pengkhususnya, jangan dikhususkan dulu. Bukan juga kemudian, ini maknanya kuli kali. Kebanyakan manusia rugi. Tahu dari mana kebanyakan manusia rugi? Belum. Jangan sampai ngomong itu dulu sebelum ada dalil lain. Begitu ya. Baik. Ini namanya madlul. Madlul itu apa? Makna yang ditunjukkan. Berikutnya dilalah. Dilalah itu penunjukannya. Penunjukannya itu bersifat apa? Apakah qat'i atau dhonni? Jadi kalau dilalah terbagi menjadi dua. Dilalah yang sifatnya qat'i, dilalah yang sifatnya dhonni. Kenapa penting untuk memahami qat'i dan dhonni? Karena nanti ke konsekuensi hukum lagi. Maka para ulama mengatakan dilalah am atas makna asalnya itu qat'i. Maksudnya qat'i itu pasti, udah nggak ada pengecualian. Misal, innal insana lafi khusr. Baik. Maka seluruh manusia berarti rugi. Ini namanya makna asal. Seluruh manusia itu rugi, namanya makna asal. Terus pertanyaan sekarang, apakah setiap individu manusia itu rugi? Apakah setiap individu manusia adalah rugi? Pasti enggak? Setiap manusia pasti rugi. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah si Budi, si Indri, si Indra, si Dewi juga pasti rugi? Pasti rugi atau enggak? Hah? Enggak, bilang yang keras, enggak gitu. Enggak kedengeran. Enggak, kenapa enggak? Tahu dari mana? Kita ceritanya belum baca ayat selanjutnya. Kita baru ngomongin ayat ini doang. Jadi jangan bilang, kan ada ayat selanjutnya. Enggak, belum ngomongin ayat selanjutnya kita.
Jadi kita hanya bicarakan lafaz innal insana lafi khusr. Kalau udah ada lanjutan itu mah beda lagi. Udah jelas itu mah ya, jadi jelas. Kita baru ngomongin innal insana lafi khusr. Atau tadi faqtulul musyrikin. Hukumnya apa berarti kalau faqtulul musyrikin? Seluruh orang musyrik pasti wajib dibunuh. Oke. Misalnya ada orang musyrik. Namanya siapa nama-nama orang musyrik? Hah? Firaun. Misalnya udah biar enak nyontohinnya. Firaun. Dia musyrik misalnya. Ada si Firaun nih. Berarti wajib dibunuh enggak? Oh, berarti individunya qat'i juga. Wah, ada Firaun berarti pasti wajib dibunuh juga. Ternyata menurut pendapat as-shah dalam mazhab Syafi'i itu kewajiban atau kepastiannya sifatnya dhanni. Dhanni itu dugaan. Jadi kalau misalnya gampangnya qat'i itu 99 sampai 100%, kalau dhanni itu sekitar 75% aja kepastian. Apakah si Firaun wajib dibunuh? 75% ya. Tapi belum sampai 100%. Itu namanya dhanni. Jadi ilmu ada dua. Ada ilmu yang sifatnya qat'i, ada ilmu yang sifatnya dhanni. Begitu. Qat'i itu pasti. Dhanni itu 70%. Artinya ada kemungkinan lain. Bisa jadi ada kemungkinan lain. Tapi untuk sementara ini pegang dulu yang itu. Innal insana lafi khusr. Oke. Maka berarti kalau kita melihat ada si Agus, manusia bukan? Ya pasti rugi. Atau kita minimal katakan secara dhanni dia juga rugi. Tapi belum bisa dipastikan 100% dia rugi. Menurut pendapat yang as-shah. As-shah udah paham perbedaan as-shah? Sahih, as-shah? Masih ingat enggak? Kalau misalnya as-shah berarti lawannya as-shah apa? Kalau misalnya pendapat yang kuatnya adalah as-shah, maka berarti lawan yang as-shah itu apa? Bukan adhaf, enggak ada adhaf. Enggak ada istilah adhaf. Masih ingat enggak waktu belajar At-Tibyan? Hah? As-shah itu di atas sahih, betul. Ini kan pendapat yang benar menurut madhab Syafi'i adalah individu-individunya dhanni. Menurut pendapat yang as-shah. Pertanyaan saya, yang bukan as-shah itu apa berarti? Disebutnya. Yang bukan as-shah disebutnya sahih. Berarti apa pendapat yang sahih? Semuanya qat'i. Pendapat yang sahih. Mau makna asalnya qat'i, mau individunya qat'i. Tapi antara yang as-shah dengan yang sahih lebih kuat mana? Yang as-shah menurut madhab. Hanya saja, kenapa kok ada istilah as-shah sama sahih? Ini menunjukkan bahwa yang as-shah dengan yang sahih dua-duanya kuat dalilnya. Jadi mau as-shah mau sahih dua-duanya kuat dalilnya. Ini lebih kuat. Nanti kalau misalnya antum baca kitab fikih, kemudian di sana ditemukan menurut pendapat yang sahih adalah A. Disebutkan di situ. Menurut pendapat yang sahih adalah A. Pertanyaan, yang tidak sahih apa namanya? Lawan yang sahih apa? Dhaif. Jadi kalau yang kuatnya disebut sahih, maka yang lemahnya disebut dhaif. Nah, kalau ini dalilnya sudah beda level. Yang sahih dalilnya kuat, yang dhaif dalilnya lemah. Menurut madhab. Tapi kalau pendapat yang kuatnya adalah as-shah dan yang lemahnya adalah sahih, dalilnya hampir sama kuat. Itu perbedaannya. Baik, itu sedikit pemahaman mengenai kata as-shah. Makna asal tersebut adalah satu dalam bentuk mufrad, dua dalam bentuk tathniyah, dan tiga dalam bentuk jamak. Ini contoh makna asal. Jadi kalau misalnya satu ya mufrad. Kalau mufrad berarti satu. Kalau misalnya tathniyah ya berarti dua. Kalau misalnya tiga berarti jamak. Jamak berarti tiga. Seperti itu. Itu maksudnya makna asal. Kalau misalnya dia katakan innal insana lafi khusri, maka berarti seluruh manusia. Jamak. Begitu. Adapun menurut pendapat as-shah, dilalah atas individunya
dinilai bersifat dhonni. Kenapa dinilai bersifat dhonni? Karena masih ada peluang, kemungkinan ditaksis. Ditaksis itu apa? Dikhususkan. Namun menurut pendapat kedua tadi apa? Pendapat yang sahih, dilalah atas individu dinilai qat'i sampai terbukti adanya taksis. Jadi begini, kalau pendapat pertama bilang, apakah seluruh manusia rugi? Ya kemungkinan besar rugi, walaupun ada kemungkinan enggak. Nah begitu. Kalau pendapat kedua bilang, apakah seluruh manusia, apakah si Budi itu rugi? Bukan gitu ya, Afan. Apakah seluruh manusia rugi? Kita jawab, ya. Apakah si Budi rugi? Menurut pendapat pertama, kemungkinan besar ya. Walaupun ada kemungkinan enggak juga. Tapi kalau menurut pendapat kedua begini, apakah si Budi rugi? Jawabannya pasti rugi. Kecuali ada bukti bahwa dia dikhususkan. Nah, seperti itu. Paham perbedaannya? Sedikit perbedaannya. Jadi menurut pendapat pertama, kita langsung tunjuk individu-individunya otomatis sama hukumnya. Walaupun masih ada kemungkinan enggak. Tapi yang kedua mengatakan otomatis sama hukumnya, pasti. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa dia berbeda. Begitu. Paham nggak dua pendapat ini perbedaannya? Paham nggak? Sebelum. Kasal paham belum? Jadi antara pendapat pertama dengan pendapat kedua itu bedanya tipis. Bedanya dari sisi keyakinan aja. Misalnya apa ya? Misalnya seluruh penghuni kelas ini adalah manusia. Seluruh penghuni kelas ini adalah manusia. Kita tunjuk, Ezra, manusia atau bukan? Menurut pendapat pertama, kemungkinan besar manusia. Walaupun bisa jadi ada kemungkinan lain. Misalnya begitu. Bisa jadi ada kemungkinan lain, tapi kemungkinan besar, jadi nggak bilang pasti manusia. Kemungkinan besar manusia. Kenapa? Ya karena ada kemungkinan lain. Begitu. Tapi menurut pendapat kedua, Ezra manusia atau bukan? Pasti manusia sampai ada dalil bahwa dia bukan manusia. Kalau yang pertama, ya kemungkinan besar manusia, karena bisa jadi dia bukan manusia. Itu pertama. Jadi belum sampai keyakinan, belum qat'i. Tapi pendapat kedua harus dipastikan dia manusia. Kecuali ada dalil yang bilang kalau dia bukan manusia. Iya, sampai ada yang bisa mendatangkan dalil bahwa dia bukan manusia. Kita harus mengakui dia manusia 100%. Karena tadi keterangan awalnya apa? Seluruh penghuni kelas ini manusia. Jadi keterangan awal yang selalu jadi pegangan. Tapi kalau pendapat pertama nggak begitu. Keterangan awal jadi pegangan, tapi kalau udah nunjuk individu-individu harus menyisakan ruang, bisa jadi bukan. Nah begitu. Dipahami ya? Kenapa ini penting? Karena nanti ketika kita melihat sebuah ayat, nanti beda cara interaksinya. Cara interaksi dan apa menentukan hukum. Ingat, kita dalam rangka menafsirkan ayat itu untuk menelurkan hukum kan. Nanti hasil hukumnya bisa beda gara-gara dua pandangan ini. Begitu. Misal nih, faqtulul musyrikin. Faqtulul musyrikin. Maka kalau misalnya kita melihat ada orang sujud misalnya kita lihat ada orang katakanlah misalnya tadi si Firaun ini musyrik. Dibunuh nggak berarti? Menurut pendapat kedua langsung wajib dibunuh. Nah, nggak usah mikir-mikir lain. Selama nggak ada dalil kan bunuh. Tapi kalau menurut pendapat pertama kita bisa bunuh dia, tapi jangan sampai keliru. Artinya kita memberikan ruang, ntar dulu bunuhnya. Kenapa? Karena bisa jadi dia bukan musyrik. Bisa jadi dia bukan musyrik, ada kemungkinan lain. Tapi kan si Firaun ini musyrik. Ya kemarin musyrik kan bisa jadi sekarang dia masuk Islam. Nah misalnya begitu. Misalnya seperti itu. Ya, contohnya begitu. Jadi nggak langsung dibunuh kalau yang pertama. Menurut pendapat pertama nggak langsung dibunuh.
Ntar dulu, karena bisa jadi ada kemungkinan lain. Tapi yang kedua, bunuh aja dulu. Begitu. Kecuali ada dalil lain. Itu contoh cara berinteraksi dengan ayatnya begitu jadinya. Konsekuensi. Saya ngasih contoh doang ya. Tapi nggak ada yang sampai se ekstrim itu sebetulnya. Karena sudah sempurna semua ayat bisa diketahui. Cuma kita melihat apa namanya? Melihat cara melihat dalilnya kurang lebih seperti itu. Baik. Lalu apa saja yang bisa digunakan atau apa saja yang ada di dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa itu adalah dalilnya dalil am. Maka ada beberapa contoh. Yang pertama sighatnya menggunakan kata kullu seperti yang disampaikan. Contohnya apa berarti? Contoh di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Betul? Betul. Zidan, jiwa. Punya jiwa? Pasti mati? Pasti. Pasti. Atau minimal kita katakan, iya secara umum pasti mati. Tapi matinya kapan ya wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ini yang pertama. Kullu. Pokoknya semua manusia mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang pertama alladzi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya mau alladzi, mau alati, mau alladzina sama. Kata tunjuk lah pokoknya ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka berarti orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan benar-benar ditunjukkan jalan. Misal ada Ahmad sudah sungguh-sungguh, pasti ditunjukkan jalan? Pasti ditunjukkan jalan? Kalau menurut pendapat yang ashah, umumnya insya Allah. Tapi kalau kata pendapat yang kedua, sahih, pasti tunjukkan jalan. Begitu ya. Alladzi. Kemudian, man ya'mal su'an yujzabih. Atau misalnya, man amila salihan. Dan seterusnya, min dzakarin aw unsa, panjangan. Maka berarti kalau sudah seperti itu, man semuanya, pokoknya yang memenuhi kriteria yang disebutkan. Atau misalnya di sini man ya'mal su'an, berarti semua orang yang berbuat kejahatan. Yujzabih, pasti akan dibalas. Ada misalnya siapa penjahat namanya? Ada misalnya penjahat melakukan kejahatan. Pasti akan dibalas? Jawabannya umumnya akan dibalas. Atau menurut pendapat kedua, pasti akan dibalas. Ini man. Contoh yang lain, mau syartiyah, istifhamiyah, mau mausulah. Harus paham nahwu berarti. Syartiyah itu ma syarat, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa ma yaf'alu min khair ya'lamullah. Wa ma taf'alu min khair ya'lamullah. Maka di sini wa ma taf'alu min khair, apa-apa yang engkau kerjakan berupa kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan yang mana? Seluruh kebaikan. Maka artinya seluruh kebaikan itu akan diketahui Allah. Itu cara menafsirkannya begitu. Atau misalnya maknya ma istifham. Istifham itu nanya. Fama khatabukum ayyuhal mursalun. Fama khatabukum ayyuhal mursalun? Apa urusanmu wahai para utusan? Ya apa di sini? Apa aja? Kan belum diketahui. Begitu. Atau mausulah. Mausulah itu wa ma unzila. Nah misalnya itu dan apa-apa yang diturunkan. Apa yang diturunkan? Ya apa aja pokoknya yang diturunkan pada Rasul. Mau berupa Al-Qur'an. Atau misalnya wa ma unzila min qablik, yang diturunkan kepadamu, yang diturunkan kepada sebelummu. Apa berarti yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad? Ya banyak. Semuanya pokoknya. Mau berupa suhuf, mau berupa Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Pokoknya wa ma unzila min qablik pokoknya. Itu ya. Jadi mak mausulah, apa-apa.
Mata, kapan saja. Mata hadzal wa'd. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini kan mata, ya kapan? Kapan ya pokoknya kapan aja, enggak ada batasan. Kapan itu enggak ada batasan. Seperti itu. Kemudian aina. Seperti misalnya kalimat aina ma takunu ya'ti bikumullah. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian. Di mana saja, tidak ada pengecualian. Sementara ini, kalau kita lihat kalimat itu, belum ada pengecualian. Ya, seperti itu. Kemudian haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Di mana saja kalian berada, maka hadapkanlah wajah ke mana? Ke Baitul Haram, Masjidil Haram. Maka menurut pendapat kebanyakan ulama, kalau sudah kalimat-kalimat seperti ini, sebelum kita melihat kalimat yang lain ya, itu maknanya tetap dibiarkan umum. Jangan mikir gini dulu, jangan mikir kayaknya ada itu, kayaknya ada. Pokoknya dibiarkan dulu secara umum maknanya. Gitu ya. Nanti kalau individu-individunya baru nanti melihat secara individu-individunya. Jadi untuk sementara ini, ketika kita melihat kalimat-kalimat ini, maka berarti jangan palingkan dulu maknanya ke yang khusus. Secara makna hakikatnya jangan dipalingkan dulu ke makna yang khusus. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Kemudian Dha'iqatul maut. Mana yang jamaah kok di sini enggak ada sih. Berikutnya di antara sigat am juga misalnya adalah beberapa jamak yang mu'arraf, lafadz jamak yang kemasukan lam ta'rif. Lafadz jamak yang kemasukan lam ta'rif. Seperti misalnya minal mu'minin. Ya berarti seluruh orang-orang beriman. Di situ belum ada pengecualian. Ya kan? Atau misalnya innalladzina kafaru. Kafaru banyak. Innalladzina kafaru. Kalau innalladzina kafaru mah pakai sigotnya sigot ini ya, sigot apa fi'il. Kalau misalnya itu qul ya ayyuhal kafirun. Ayyuhal kafirun. Hai orang-orang kafir. Berarti perintah untuk berlepas diri kepada orang kafir itu ke seluruh orang kafir. Ayyuhal kafirun. Begitu, ini contohnya. Atau misalnya jamak yang dimakrifatkan dengan idhofah. Jamak tapi disandarkan kepada yang lain. Seperti apa misalnya?
kalimat jamak yang disandarkan dengan idhofah. Idhofah itu apa? Idhofah itu artinya adalah kalau dalam bahasa Indonesia apa enaknya? Idhofah. Idhofah itu yang disandarkan. Yang disandarkan. Kayak misalnya kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya kalau dalam bahasa Arab misalnya ada kitabullah. Kitabullah, maka berarti dia maknanya apa? Kitabullah, kitabnya Allah. Begitu. Kitabnya Allah. Kalau misalnya jamak yang dimakrifatkan dalam Al-Quran seperti zalimi anfusihim. Ya pokoknya semua yang mencakup itu kalimat tersebut. Atau misalnya auladikum. Auladikum. Maka berarti apa? Anak-anak kalian. Itu namanya jamak yang dimakrifatkan dengan idhofah. Auladikum. Contoh lain yang sighotnya am, yang kita harus tafsirkan secara am itu adalah ketika dia isimnya isim jins. Jadi bentuknya mufrad dan ada lam ta'rif. Nah ini yang tadi kita bahas. Innal insana. Innal insana. Ya, itu kan bentuknya mufrad. Mufrad itu apa aja? Tunggal. Atau mufrad dan diidhofahkan. Seperti misalnya kalau mufrad yang diidhofahkan contohnya apa misalnya? Amrih urusannya. Amrih urusannya. Misalnya begitu. Amrihi. Ya, itu misalnya idhofah. Maka secara makna kita arahkan dulu ke am. Maknanya itu harus diarahkan dulu ke am. Pokoknya kalau ada kalimat-kalimat seperti ini secara makna dalam Al-Qur'an harus diamkan dulu. Jangan dikhususkan terlebih dahulu. Termasuk apabila kita melihat adanya qarinah. Qarinah itu indikasi, tanda-tanda. Qarinah yang bentuknya apa? Qarinah yang bentuknya nafi. Nafi itu nafyu, menafikan. Seperti misalnya mau itu ma, mau itu lam, ma min ilahin, ya. Misalnya lam, lan, laisa, laisal birra, atau misalnya la ilaha. Pokoknya kalau misalnya kita katakan la ilaha, kalimat ini, kalimat la ilaha, berarti artinya apa? Ya tidak ada sembahan yang hak. Begitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah ada kalimat nafi, ya sudah tidak ada. Jangan artikan ada dulu sebelum ada dalil yang lain. Sementara begitu. Atau nahi, jangan. Kalau nahi di dalam Al-Quran banyak sekali. Jangan gitu ya. La taqrabus shalah. Udah pokoknya la taqrabus shalah. Sementara jangan deketin sholat dulu. Wa antum sukara, maka ini menjadi pengkhusus. Ketika kamu mabuk. Berarti kalau nggak mabuk, ya sholat. Nah begitu contoh. Atau yang semakna dengan itu. Seperti istifham ingkari. Istifham ingkari itu pertanyaan yang sebetulnya jawabannya itu enggak gitu. Itu namanya istifham ingkari. Pertanyaan yang sebetulnya jawabannya enggak. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah? Jawabannya enggak ada gitu. Itu namanya istifham ingkari. Atau nakiro dengan kalimat syarti. Wa in ahadum minal musyrikin astajarak fa'ajir. Istifham syarti itu
istifham in atau man, kemudian setelahnya nakirah seperti wa in ahadun. Nah, ini kalimatnya siapa saja maknanya itu. Wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa'ajir. Maka siapapun dari kalangan orang musyrik. Berarti kalau siapapun apa? Semuanya. Ya, yang minta perlindungan darimu, lindungilah. Begitu. Jadi kalau sudah ada kalimat wa in ahadun, atau misalnya ya itu di antara contohnya wa in ahadun, atau kalimat-kalimat yang dia sifatnya syartiyah. Ma min ahadin. Misalnya itu sama kan. Dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Ini beberapa sigot. Sigot itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan makna yang am. Itu namanya sigot am. Begitu. Namun begini, ketika kita sudah melihat sebuah lafaz yang bentuknya bentuk-bentuk am, tadi seperti yang disampaikan, umumnya kita pertahankan dulu keumumannya. Jangan diubah-ubah dulu. Hanya saja realitanya di dalam Al-Quran maupun Sunnah, ini kalau kita sudah berbicara, para ulama udah ngumpulin semua lafaz-lafaz tadi, dikumpulin semuanya. Ternyata telah dibuktikan oleh para ulama, ternyata semua kalimat tadi enggak bisa ditafsirkan tetap dalam keumumannya semua. Apa hasil para ulama setelah mereka melakukan kajian? Ternyata setelah melakukan kajian, para ulama menemukan lafal-lafal yang umum tadi ada 3 bentuk di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Ada 3 bentuk. Yang pertama adalah lafal yang memang umum, maknanya udah nggak dikhususkan. Begitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah umum yang bermakna khusus. Lafadznya umum, tapi maknanya khusus. Apa contohnya? Lafadznya umum, tapi maknanya khusus. Kalau di sini dicontohkan misalnya adalah surah Ali Imran ayat 173. Ada kalimat alladzina qala lahumun nas. Inna nasa qad jama'u lahum. Alladzina qala lahumun nas. Maka ternyata di sini kan kalimat apa? Alladzina. Alladzina berarti banyak. Ya. Alladzina qala. Orang-orang yang berkata kepada mereka, qala lahumun nas. Qala lahumun nas, annas alladzina qala lahumun nas. Nah, di sini orang-orang yang ketika ada manusia berkata kepada mereka, di mana di sini lafaz umum, alladzina umum, annas juga umum. Pertanyaan, annas di sini manusia semuanya berkata atau sebagian manusia aja? Sebagian.
Ayat ini berbicara tentang apa? Kasalwah. Alladzina qala lahumun nasu. Terus innan nasa qad jama'u lakum fakhshaw. Kemudian fazadahum imanau wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Lagi ngabarin apa sih? Kita udah bahas sabab nuzul. Sabab nuzulnya apa nih? Dia tahu nggak sabab nuzulnya apa? Tahu nggak? Belum tahu. Ini sabab nuzulnya adalah orang-orang yang mendatangi atau yang merintangi kaum beriman untuk ngasih tahu orang-orang beriman supaya orang beriman itu takut. Makanya Allah disebutkan di sini kan Allah ingin mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika manusia berkata kepada mereka, "Oi, musuh kalian udah ngumpul, nggak takut kalian?" Nah itu ada orang ngomong begitu tuh. Tapi ternyata fazaduhum iman. Ternyata imannya nambah. Dan mereka mengatakan hasbunallah, kita udah selesai. Nah itulah orang beriman yang sebenarnya. Pertanyaannya yang ngomongnya siapa? Kata Al-Quran yang ngomong itu An-Nas. Pertanyaannya, emang An-Nas berapa orang sih? Nah, berapa orang sih emang yang ngomong? Yang ngomong berapa orang? Yang ngomong itu satu orang. Maka kata An-Nas di sini sebetulnya adalah Nu'aim ibni Mas'ud. Nu'aim ibni Mas'ud. Dan dia adalah simbol dari orang-orang yang merintangi kaum mukminin. Ketika melihat pasukan Abu Sufyan datang. Nah dia ini seakan-akan bilang, oh pasukan Abu Sufyan udah banyak udah. Ente kalah kalau gitu. Nah gitu. Sebetulnya, pertanyaan berikutnya, kenapa Allah pakainya An-Nas bukan satu orang? Padahal kan maksudnya satu orang ya. Kalau kita berbicara makna, maka di sini berarti umum tapi maknanya khusus. An-Nas tapi maknanya Nu'aim. Pertanyaannya, ini tafsir berikutnya. Kenapa untuk menggambarkan satu orang, Allah menggunakan kata An-Nas? Itu pertanyaan berikutnya kan. Level up-nya gitu tuh. Kenapa untuk menggambarkan satu orang, Allah pakainya An-Nas? An-Nas kan banyak. Ini kadang-kadang suka dikritik oleh sebagian orang-orang kafir kan. Katanya cuma satu orang. Tapi lafadznya An-Nas. An-Nas itu banyak. Apa maknanya? Kan yang ngomong cuma satu. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Walaupun yang ngomong satu, tapi sebetulnya yang bersikap seperti itu banyak. Semua orang-orang munafik. Terus kenapa kemudian diceritakan? Ya memang yang ngomongnya cuma satu, simbolnya si orangnya itu tadi. Tapi ingat yang bersama dengan dia itu banyak. Makanya Allah mengatakan An-Nas. Secara hakikat maknanya satu orang. Tapi secara realita di lapangan, jadi kalau secara hakikat yang ngomongnya cuma satu, cuma yang bersikap seperti itu banyak. Tapi kita nggak ngomongin tafsirnya, kita ngomongin lafadznya aja. Lafadznya apa? Khusus. Katanya An-Nas maknanya khusus. Nah ini maksudnya adalah lafadz umum urida bihil khusus atau amul maksus. Lafadznya umum tapi tujuannya khusus. Amul maksus. Amun maksus. Atau al-am urida bihil khusus. Contoh lain, hadis. Kalau hadis kullu bid'atin dhalalah, maka dalam syarah Muslim Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan kullu bid'atin dhalalah itu adalah lafadznya lafadz amun maksus. Kullu di sini amun maksus.
Coba kita terjemahin, apa artinya? Kullu bid'atin dhalalah. Seluruh. Kullu itu seluruh. Seluruh perkara yang baru adalah sesat. Setuju nggak seluruh perkara yang baru adalah sesat? Ya enggak lah. Masa seluruh perkara yang baru sesat? Harus dibatasi. Harus dibatasi. Cuma para ulama beda pendapat. Dibatasinya itu oleh apa? Jadi sebetulnya para ulama sepakat. Ini amun maksus. Bahkan katakanlah misalnya teman-teman dari kalangan salafi. Yang biasanya lebih tekstual. Saya yakin mereka juga sepakat bahwa maknanya khusus. Maknanya khusus. Coba kita tanya. Kullu bid'atin dhalalah. Apakah seluruhnya? Kalau misalnya mereka bilang ya seluruhnya. Lah, berarti kalau misalnya seluruh perkara yang baru adalah sesat, maka berarti karpet masjid sesat. Mereka pasti nanti akan bilang, enggak itu enggak termasuk. Nah, itu sudah pengkhususan. Paham nggak maksudnya? Itu sudah pengkhususan. Berarti tidak seluruh dong kalau begitu. Iya, tidak seluruh. Kita harus sepakat itu dulu. Tidak seluruh. Makanya kalau kita mau diskusi, harus paham dulu, harus satu frekuensi dulu. Kadang-kadang orang diskusi itu debat kusir karena masing-masing mempunyai pemahaman yang berbeda atas apa yang didiskusikan. Kalau misalnya kita sudah paham, berarti kullu di sini bukan semuanya, tapi kebanyakan. Atau kita artikan setiap yang baru dalam urusan agama. Misalnya, itu kan pengkhusus. Kata dalam urusan agama itu namanya pengkhusus. Atau kalau dalam madhab Syafi'i, segala sesuatu yang baru yang tidak memiliki landasan sahih. Jadi kalau yang punya landasan mah nggak masalah, walaupun landasannya nggak secara langsung. Oleh karena itu para ulama berdebat bukan dalam tataran hadis ininya, tapi masalah landasannya. Ya, oleh karena itu pula bahwa kemudian dalam madhab Syafi'i ada yang membolehkan peringatan Maulid Nabi, ada yang melarang. Tapi dua-duanya, mau yang membolehkan mau yang larang, sepakat bahwa bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Kan menarik ya? Jadi bukan masalah bid'ah baik, bid'ah buruk itu adalah perkara yang jelek. Karena ada sebagian orang bilang begini, ente sih gara-gara bagi bid'ah baik, bid'ah buruk, jadinya banyak orang bid'ah. Nggak ada hubungannya. Karena memang mau kita istilahnya. Pada hakikatnya orang yang mengatakan tidak ada bid'ah baik, tidak ada bid'ah buruk pun sebetulnya sedang mengkhususkan kata kullu. Iya kan? Misalnya tadi mereka bilang, ini mah bukan bid'ah. Karpet ini bukan bid'ah. Lah katanya kullu. Berarti sebetulnya dia secara tidak langsung sedang membagi bid'ah kan? Ada bid'ah dalam urusan agama, ada bid'ah dalam urusan dunia. Kan secara nggak langsung begitu. Jadi bukan masalah pembagian bid'ahnya yang salah, tapi batasannya itu memang diperdebatkan oleh para ulama. Makanya dalam mazhab Syafi'i, walaupun sepakat ulama mazhab Syafi'i bahwa yang namanya bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Dalam urusan agama sekalipun. Yang jadi masalah landasannya. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat. Apakah peringatan Maulid Nabi itu diperbolehkan atau tidak? Begitu. Nah, ini bisa menjalar ke yang lain. Nah, ketika kita paham logika-logika seperti ini, ternyata ada umum yang bermakna khusus. Kita lagi-lagi nggak akan mudah-mudah dalam menyalahkan orang lain. Ingat, memahami ini bukan untuk menolak dalil, tapi bagaimana kita memahami dalil dengan tepat. Nah, tugas antum apa ya? Tugas antum itu mencari, menggali mana dalil yang lebih kuat. Pemahaman yang lebih kuat dari kullu bid'atin dhalalah itu mana? Misalnya, kalau babnya bab kullu bid'atin dhalalah. Begitu. Apakah batasannya adalah pembedanya dunia dan agama? Atau yang membatasinya adalah ada dalil khusus, dalil umumnya? Atau apa? Silahkan dibedah. Nah itu ya. Seperti itu misalnya. Yang terakhir adalah lafadz umum yang dikhususkan secara sharih, secara jelas. Jadi memang ada lafalnya. Seperti apa? Kecuali. Nah itu ada kalimat kecuali. Jadi benar-benar dikhususkan. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Sudah, kalau misalnya ada ila, jelas-jelas dikhususkan. Cuma nanti pengkhususan itu ada yang nyambung secara ayat, ada yang terpisah di ayat yang lain. Ada juga yang dari sunnah, ada juga melalui ijma'.
Nah, begitu. Nanti akan kita bahas insya Allah. Nggak kerasa sudah jam 11. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang didiskusikan sampai di sini? Kita belum ngebahas pengkhususan. Pengkhususan nanti kita bahas ya. Pengkhususannya nanti akan kita bahas. Ada ayat yang dikhususkan dengan ayat yang dikhususkan dengan sunnah, ayat yang dikhususkan dengan ijma', ayat yang dikhususkan dengan qiyas. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ketika kita menemukan ayat yang sifatnya atau yang sigotnya itu umum, maka ternyata para ulama sudah membagi menjadi 3. Udah nggak ada yang keempat. Pasti 3 ini. Di antara salah satu dari 3 ini. Sehingga kalau kita misalnya melihat ayat nih, oh ini ayat sigotnya umum. Berarti kita harus paham. Bisa jadi dia tetap dalam keumumannya. Bisa jadi dia umum yang bermakna khusus. Bisa jadi dia umum yang dikhususkan dengan sesuatu yang lain. Entah dikhususkannya lewat ayat, dikhususkannya lewat hadis, dikhususkannya lewat ijma', dikhususkannya lewat qiyas. Jadi nggak bisa langsung ada ayat itu. Jadi antum akan memahami betapa kerjanya para ulama itu nggak sederhana. Nggak kemudian ada ayat, udah faktulul musyrikin, udah musyrikin dibunuh semuanya. Nggak begitu. Nggak begitu. Inilah cara memahami ayat dengan benar. Cara berinteraksi ayat dengan benar itu begitu. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Khair. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang didiskusikan? Masalah ada yang didiskusikan? Tidak ada. Jadi yang kita bahas memang permasalahan bagaimana kita memahami Al-Quran. Ini maksud dari qawaid tafsir itu adalah bagaimana kita memahami Al-Quran. Dan ini enggak rinci ya. Kalau mau rinci bagaimana? Kalau mau rinci silakan belajar usul fikih. Ini hanya pengantar. Minimal kita tahu. Hanya diantarkan. Jadi kalau mau detail silakan usul fikih. Misalnya yang paling dasar namanya kitab Al-Waraqat kalau dalam madhab Syafi'i. Atau misalnya kalau kita berkiblat pada ulama-ulama Saudi ada Al-Usul min Ilmil Usul. Al-Syekh Utsaimin. Itu bisa pakai mana? Kalau dulu saya waktu di Al-Imarat pakai itu, Al-Usul min Ilmil Usul. Di Al-Imarat itu belajarnya itu. Demikian. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih mudah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Sebetulnya bukan lebih mudah, bisa jadi lebih sulit, akan tetapi setidaknya bisa lebih akurat dan lebih berhati-hati. Enggak sulit juga sebetulnya memahami Al-Quran, karena memahami Al-Quran itu mudah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, mudah untuk dihafal, mudah untuk diamalkan. Cuma memang tidak setiap orang diberikan kemampuan untuk menguasai seluruhnya. Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Buktinya apa? Buktinya anak kecil pada hafal Al-Quran walaupun cuma sebagian. Coba misalnya antum kasih tulisan bahasa Arab yang panjangnya sama dengan Al-Ikhlas misalnya. Suruh ngafalin. Itu belum tentu hafal anak-anak. Belum tentu hafal dengan hafalan yang kuat seperti surat Al-Ikhlas. Ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu lebih mudah untuk dihafal. Apalagi kalau banyak. Bisa jadi lebih sulit. Makanya Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tentu saja mudah di sini ada sisi relatifnya, tergantung orangnya. Dan tentu saja juga bahwa mudah di sini bagi orang yang belajar. Jangan diartikan begini, Al-Quran itu Ustaz sudah diberikan kemudahan, jadi udah gak perlu belajar tajwid, gak perlu belajar tafsir, udah diberi kemudahan kok. Itu namanya orang yang gak mikir. Ya gak mikir berarti kan. Yang namanya diberi kemudahan itu kalau dia mau belajar, itu baru diberi kemudahan. Orang gak belajar gimana diberi kemudahan? Seperti Allah Ta'ala alam. Kalau tidak ditanyakan kita akhiri sampai di sini. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrikal ghafilun.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.